Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang hadis dan hujjahnya. Kita mulai dari pembagian hadis. Berdasarkan bentuknya terdapat 5 bagian, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis ahwali, dan hadis hammi. Yang pertama adalah hadis qauli. Ditinjau dari artinya, qauli berarti ucapan. Hadis qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan atau ucapan yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarak, peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak maupun yang lainnya. Bagian kiri slide merupakan salah satu contohnya, yaitu kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Zat yang Rahman, Allah Subhanahu wa taala, yaitu 2 kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis tersebut disabdakan langsung oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya kita membahas hadis fi'li. Ditinjau dari artinya, fi'li artinya pekerjaan atau perbuatan. Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi, seperti cara Nabi melaksanakan wudhu, sholat, haji, dan lain-lain. Hadis fi'li ini tidak diketahui langsung dari Nabi, tetapi melalui informasi yang disampaikan oleh sahabat. Ketika Nabi melakukan sesuatu, sahabat menyaksikan perbuatan tersebut, kemudian menyampaikannya kepada sahabat yang lain dan kepada tabi'in. Kita lihat contohnya pada bagian kiri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalla ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Fa'idha arodal faridah nazala fastaqbal qiblah, rawahul Bukhari. Sahabat pernah mendapati Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya dan menghadap kemanapun arah kendaraan itu. Ketika hendak melaksanakan sholat fardu, Rasulullah turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis tersebut didapat dari sahabat mengamati perilaku yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Hadis ahwali tergolong dalam 2 hal. Yang pertama, hal-hal yang bersifat psikis dan personalitas yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku keseharian beliau. Yang kedua, hal-hal yang terkait dengan fisik Nabi, misalnya tentang wajah, warna kulit, dan tinggi badannya. Contoh yang pertama yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki akhlak paling mulia. Contoh yang kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhu khuluqan, laisa bitawilil ba'in wala bil qasirah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rupa yang sebaik-baiknya dan memiliki tinggi badan yang tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Selanjutnya kita membahas hadis takriri. Hadis takriri adalah perkataan atau perbuatan sahabat. Digolongkan hadis takriri manakala perkataan atau perbuatan sahabat tersebut tidak mendapat sanggahan dari Nabi dan disandarkan sewaktu Rasulullah masih hidup, serta dilakukan oleh orang yang taat kepada agama Islam. Salah satu contohnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin 'inda sholatil fajr, ya Bilal, hadisni bi arja' amalin 'alimtahu fil Islam, fa inni sami'tu dhaffar na'laika baina yadayya fil jannah,
Qala ma 'alimtu 'amalan arja 'indi anni lam at-tahhar tahuran fi sa'atin lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika at-tuhuri ma kutiba li an usolli. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Bilal ketika waktu sholat subuh, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang sudah kamu amalkan dalam Islam, sebab aku mendengar di hadapanku suara sandalmu dalam surga." Kemudian Bilal menjawab, "Tidak ada amal utama yang aku sudah amalkan kecuali bahwa jika aku berwudu pada suatu kesempatan malam ataupun siang, melainkan aku selalu sholat dengan wudu tersebut di samping sholat wajib." Meskipun hadis tersebut terdapat percakapan antara Rasulullah dan Bilal, tetapi hadis tersebut dinamakan takriri karena yang dijadikan sebagai landasan syariat adalah perilaku yang sudah dilakukan oleh Bilal, yaitu amalan berupa daimul wudu. Daimul wudu adalah menjaga diri agar tetap suci dari hadas kecil. Pembagian yang terakhir adalah hadis hammi. Sebagaimana manusia pada umumnya, Nabi juga mempunyai cita-cita. Hadis yang berisi cita-cita Nabi disebut dengan hadis hammi, yaitu hadis yang berupa hasrat Nabi yang belum terrealisasikan. Hadis kategori ini tidak disebutkan dalam beberapa definisi hadis, baik oleh ulama hadis, ulama usul, maupun ulama fiqih. Kemudian lihatlah contoh pada slide kiri. Fa'idza kana 'amul mukbil insyaallah sumnal yaumat tasi', yang artinya tahun yang akan datang insyaallah aku akan berpuasa hari ke-9. Yang dimaksud hari ke-9 adalah 9 Asyura. Hadis ini belum sempat terrealisasikan karena pada bulan Asyura tahun yang akan datang Rasulullah sudah wafat. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah kehujjahan hadis. Kehujjahan hadis adalah dapat tidaknya hadis dijadikan alasan atau dasar dalam penetapan hukum Islam. Muhammad Ajjaja Al-Khatib mengatakan, "Al-Qur'an wa sunnah masdarani tasri'ani mutalazimani. La yumkinu li muslim ayyufham syari'ah illa biruju'i ilaiha ma'an. Wala wanni lil mujtahid aw 'alim an ahadiha." Di sini dijelaskan Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber hukum Islam yang saling membutuhkan, di mana orang Islam tidak akan mampu memahami syariat Islam tanpa kembali kepada keduanya sekaligus. Ulama mujtahid dan orang alim pun tidak diperbolehkan mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya. Untuk membuktikan kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, para ulama hadis mengemukakan beberapa argumentasi baik dilihat dari segi rasional dan teologis Al-Quran maupun Sunnah. Argumentasi hadis tersebut diantaranya adalah argumentasi rasional teologis, yaitu menerima hadis sebagai hujjah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Apabila ia tidak menerima hadis sebagai hujjah, maka sama halnya ia tidak beriman kepada Rasulullah. Jika tidak beriman kepada Rasulullah, maka ia dianggap sebagai kafir. Selanjutnya adalah argumentasi Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki peran yang sangat penting dalam kaitan dengan agama. Beliau diberi tugas untuk menjelaskan Al-Quran sebagai suri tauladan yang wajib diikuti oleh umat Islam. Yang terakhir adalah argumentasi hadis. Banyak hadis yang menggambarkan tentang pentingnya taat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah pesan Rasul akan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Sumber materi saya peroleh dari karangan Zuhri Ahmad, Fatimah Zahra, Karni Mar'aun, yang diterbitkan pada tahun 2014 yang berjudul Ulumul Hadis, diterbitkan di Medan oleh CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara. Terima kasih sudah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.